Hai, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal YouTube Taxation Literature, informasi kanal perpajakan yang selalu menyediakan informasi yang terupdate, yang mantul alias mantap betul. Dan apabila ada saran, pertanyaan, komentar maupun kritik, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan meresponnya dengan segera dan juga sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kami ke depannya. Pada topik video kali ini saya akan membahas tentang kegiatan dan biaya dari riset dan pengembangan yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Dasar hukumnya di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum yang kedua di PMK 153/PMK 10 tahun 2020. Wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Pengurangan tersebut meliputi: pertama, pengurangan penghasilan bruto 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Kedua, tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% meliputi: pertama, 50% jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT di dalam negeri. Kedua, 25% jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT selain didaftarkan di dalam negeri, juga didaftarkan di luar negeri. Ketiga, 100% jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi. Dan keempat, 25% jika penelitian dan pengembangan yang menghasilkan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud huruf A sampai dengan huruf C dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan atau lembaga pendidikan tinggi yang berada di Indonesia. Untuk tahap komersialisasi dapat dilakukan wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan atau wajib pajak lainnya dengan syarat telah mendapatkan hak kekayaan intelektual, dalam hal ini paten atau hak PVT, dan harus memperoleh penghasilan sebenarnya atau seharusnya yang diterima atas pemanfaatan hak tersebut dari wajib pajak lainnya yang melakukan komersialisasi. Sebagai tambahan, pengertian PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Berikut tabel yang merinci kegiatan yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan 200% dan kegiatan mana saja yang tidak mendapatkan tambahan pengurangan 200%. Daftar ini saya ambil juga di PMK 153/PMK 10 tahun 2020. Jadi harap para Sobat Abesti bisa memperhatikan baik-baik kegiatan apakah bisa mendapatkan tambahan pengurangan atau tidak mendapat tambahan pengurangan. Berikut saya sudah rangkum di tabel berikut ini. Untuk biaya penelitian dan pengembangan yang diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto meliputi biaya yang berkaitan dengan: pertama, biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud, kecuali tanah dan bangunan.
Kedua, biaya penunjang aktiva tetap berwujud, kecuali tanah dan bangunan, meliputi listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan. Ketiga, gaji honor atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan atau perekayasa yang dipekerjakan. Keempat, pengurusan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT. Kelima, imbalan yang dibayarkan kepada lembaga penelitian dan pengembangan dan atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang dikontrak oleh wajib pajak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil kegiatan tersebut. Biaya di atas harus dibebankan berdasarkan masing-masing proposal kegiatan yang diajukan. Apabila biaya tersebut tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal, maka pembebanannya dilakukan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan. Apabila aktiva tetap kecuali tanah dan bangunan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPH, pasal 29A PP 45 tahun 2019, tidak mendapatkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto. Jadi yang perlu diperhatikan juga dari video tadi, selain mengenai tabel kegiatan yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto maupun kegiatan yang tidak mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, juga diperhatikan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan harus dilakukan di Indonesia agar bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan tersebut. Nah, apabila video ini bisa bermanfaat bagi para sobat dan besti, saya berharap agar para sobat dan besti bisa menyebarluaskan video ini kepada yang lainnya, atau silakan saja klik share, like, dan subscribe agar video ini bisa berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Sampai berjumpa di video saya berikutnya dan salam sukses selalu.